Ini kisah nyata. Ada sampai 10, 15, 20 kali bahkan judulnya ditolak. Sebenarnya warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Amir Han di Amir Official YouTube Channel. Nah, kesempatan kali ini kembali teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman lainnya agar kita saling berbagi informasi terkait perkuliahan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengapa judul skripsi Anda sering ditolak oleh pihak jurusan, ya, ataupun pihak program studi yang Anda masukkan judulnya. Contohnya nih, fakultas hukum misalnya, ya, kebetulan karena background saya kembali di bidang hukum. Nah, biasanya anak-anak hukum itu sering tolak judulnya karena faktor ini, teman-teman. Pertama, Anda tidak menguasai bidang keilmuan hukum itu sendiri. Itu menjadi persoalan pertama mengapa judul Anda tidak diterima. Kedua, Anda tidak menguasai tentang permasalahan apa yang Anda kaji mengenai judul penelitian untuk skripsi Anda. Karena ingat, kita di strata 1 akan menjelaskan bagaimana masalah-masalah dengan data. Ya, dalam hukum itu ada penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang kita langsung bertemu dengan orang atau wawancara, juga bisa menggunakan angket, kuesioner. Nah, itu menggunakan sosiologis. Kita mengolah data. Ya. Kalau ada lagi yang namanya penelitian hukum normatif atau sering diucapkan studi kepustakaan, gitu ya. Kita meneliti yang namanya data mengenai buku, ya, jurnal, kemudian juga undang-undang. Nah, ini biasanya acap kali yang harus teman-teman siapkan. Nah, kenapa judul Anda itu sering ditolak? Ataupun sudah berapa kali bang, 10 kali bahkan ada. Ya, ini pure, asli. Ini kisah nyata. Ada sampai 10, 15, 20 kali bahkan judulnya ditolak. Sebenarnya masalahnya karena Anda tidak mampu mempertahankan argumentasi masalah Anda itu. Itu yang menjadi persoalan. Masalahnya ada di diri Anda. Judul sebagus apapun, ya, judul sebagus apapun ketika Anda tidak menguasainya, maka Anda tidak akan mampu mempertahankan itu. Karena pertama yang harus Anda lewati adalah Anda harus mengumpulkan judul, ya kan? Anda lengkapi syarat-syaratnya. Nah, lalu nanti akan ada misalnya pihak jurusan, ya, misalnya ada adminnya gitu ya, akan mengecek kembali apakah ada persamaan judul. Ya, kalau misalnya persamaan judul, berarti di tahap awal Anda sudah gagal tuh. Berarti Anda harus ganti lagi, ya kan? Kemudian yang kedua, ketika Anda diterima misalnya judul untuk di tahap pertama dari admin tidak ada persamaan judul, artinya ini judul yang betul-betul baru atau bahkan juga judul yang sudah berapa tahun lalu namun belum ada yang meneliti. Nah, Anda akan langsung bertemu dengan ketua prodi, program studi pun ketua jurusan di manapun Anda berada. Ya, ini untuk bidang hukum biasa seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda sudah bertemu dengan ketua jurusan atau ketua program studi, maka Anda harus persiapkan diri matang-matang. Kuasai bahan itu dengan baik. Masalahnya apa? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ini, teman-teman. Pertanyaan pertama, apa masalah dari penelitian kamu ini? Bukan ditanya apa judul kamu. Masalahnya dulu. Kalau misalnya penelitian Anda tidak punya masalah, maka Anda tidak perlu untuk meneliti. Nah, ini yang perlu untuk dipahami dan juga dimengerti. Karena sebelum Anda bertemu ketua jurusan, Anda siapkan diri dulu. Sebelum perang, ya Anda latihan, kan gitu bahasanya. Jadi ini hal-hal yang penting, ya, mesti kita cermati gitu. Nah, kemudian juga Anda baca, Anda diskusikan dengan teman. Ya, Anda bikin simulasi misalnya. Misalnya Anda punya teman namanya si A gitu ya. Nah, Anda langsung coba kamu dengarkan ya, saya akan jelaskan masalah penelitian saya ini nih. Nanti kamu tanya saya apa yang misalnya perlu kamu tanyakan supaya saya lebih memahami gitu. Biasanya dia tanyakan masalah kamu apa. Kedua, jenis penelitian kamu ini apa? Normatif kah, sosiologis kah? Ya, ataupun sering juga orang kualitatif kah, kuantitatif kah? Banyak istilah-istilah dalam penelitian gitu. Jadi ini yang teman-teman untuk D1 dipersiapkan secara baik. Kemudian juga, ya,
ya, Anda siapkan data-datanya. Contoh orang hukum nih, Anda siapkan undang-undangnya nih. Anda meneliti putusan misalnya, putusan hakim, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, pengadilan, atau undang-undang. Anda harus cetak undang-undang itu, Anda print ya, Anda bawa itu, nanti Anda stabilo tuh, jelasin, oh ternyata ini bagian-bagian yang saya akan teliti. Jadi supaya nanti lebih memahami, supaya mudah, oh ternyata ketua jurusan bisa memahami dengan baik. Dan Anda belajar public speaking, belajar berbicara. Kebanyakan ditolak itu judul itu oleh ketua jurusan atau ketua prodi karena Anda tidak mampu menyampaikan masalah dengan baik. Itu sebenarnya. Penelitian itu sebagus apapun teman-teman sekalian, sebagus apapun penelitian Anda, kalau Anda tidak menguasai dengan mampu dan tidak mampu menjelaskan secara baik, maka Anda sama sekali tidak akan diterima judulnya. Ini bicara real. Ya, saya dulu angkat mengenai top MPR, teman-teman ya. Jadi saya harus siapkan tuh. Saya harus baca historinya top MPR itu kapan sih gitu. Saya boleh baca MPR-nya dulu dong, cara konstitusi dulu ya kan, undang-undang dasar, apakah ada top MPR-nya, ada undang-undang sampai peraturan terendah yang mengatur tentang top MPR. Nah itu saya pahami tuh, masalahnya di mana. Nah ini yang betul-betul harus saya kuasai. Makanya ketika saya dulu ya berbagi pengalaman, saya sekali ajukan 16 kali langsung diterima gitu. Dan itu kita adu argumentasi bersama program studi gitu. Jadi kita juga harus siapkan materinya gitu. Jadi kalau ditanya, oh ini dasar kamu apa bicara ini, kita sudah punya gitu. Ya, data, teori, ini siapin juga. Ini kan enggak, kebanyakan dari kita ngotot, ya udah, penting judul, masukin. Ketika ditanya, masalah kamu apa? Meneng, ya. Kata orang Jawa tuh meneng gitu ya, diam gitu. Ya, nggak ada apapun. Diam tanpa bicara, diam tanpa kata, seperti kata dimasuk gitu. Jadi ini yang banyak yang orang-orang kadang lupa gitu ya. Anda itu ingin menjadi sarjana, tapi Anda tuh tidak punya kuasai yang namanya bahan untuk Anda wujudkan menjadi penelitian yang baik gitu. Kemana waktu Anda 3,5 tahun, 4 tahun ya, Anda tidak belajar metodologi penelitian. Nah ini Anda harus siapin juga tuh metodologi ya. Karena kebanyakan kita tuh kadang paham di masalah tapi metodenya kena gitu. Bagaimana menulis, mengutip. Nah itu Anda harus pahami nih. Ini yang banyak orang salah. Jadi pengajuan judul tuh Anda harus betul-betul bisa pahami dulu. Ini sebenarnya alasan-alasan kenapa judul itu ditolak dan tidak diterima oleh pihak jurusan ataupun program studi. Kalau Anda ingin diterima, maka Anda harus siapkan diri Anda baik-baik. Anda harus pahami masalahnya. Anda tulis tuh, buat dicoret-coretan Anda. Oh ternyata masalah pertama ini, ya. Ingat latar belakang masalahnya apa. Lalu munculkan itu di rumusan masalahnya. Oh ternyata ini rumusan masalah saya. Nah setelah rumusan masalah misalnya ada batasan masalah, Anda harus kerjakan itu. Tujuan penelitian buat apa? Itu mulai Anda pahami, ya. Misal ada kerangka teori gitu ya. Kemudian juga konsep operasional, istilah-istilah itu harus Anda pahami. Kemudian juga sumber data. Nah ini penting juga ya. Data sekunder, primer, bahan hukum sekunder, primer, tersier, itu harus Anda pahami itu. Sehingga memang nanti ketika ditanya, oh ini jawabannya. Nah kebanyakan dari kita kan nggak selama ini. Kebanyakan dari kita justru ya penting ajukan. Nanti kalau misalnya lolos di admin misalnya ya, gitu jumpa dengan ketua prodi, ya Anda kesulitan untuk jawab, makanya ditolak. Udah kamu ganti judul baru aja deh. Judul kamu nih nggak menarik, gitu. Kamu nih nggak sanggup, gitu. Makanya ada istilah nanti, ini kamu nanti susah untuk menelitinya. Padahal bukan karena penelitian itu sulit, tapi karena kitanya dianggap tidak bisa karena tadi Anda tidak memahami secara baik, tidak mempelajari masalahnya apa, tidak membahas datanya apa, dan tidak berdiskusi dengan teman Anda sebelumnya. Tapi ketika Anda persiapkan diri Anda secara baik, percaya pasti judul itu akan diterima. Ya, kebanyakan dari teman-teman saya itu diterima judulnya. Tapi memang saya juga arahkan gitu teman-teman. Anda tuh harus punya yang namanya argumentasi yang kuat, dasar yang kuat untuk Anda bisa meneliti ini. Kalau misalnya Anda peneliti hukum normatif, Anda harus jamin Anda dapat buku di mana, jurnalnya apa, dasar hukumnya mana, teorinya apa yang Anda gunakan tuh Anda sudah harus bisa jawab tuh. Tapi kalau misalnya Anda tidak mampu ya menjelaskan hal-hal sedetail itu kepada ketua jurusan program studi, maka Anda akan ditolak teman-teman.
Itu sebenarnya. Jadi ini adalah mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Apa yang saya sampaikan ini ya bisa buat teman-teman menjadi lebih baik. Ya, beberapa hari lalu saya jelaskan mengenai magang, hari ini saya akan jelaskan mengenai yang namanya bagaimana judul itu sebenarnya bisa diterima ya, bahkan tidak ditolak gitu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang lagi menyusun skripsi segera selesai ya, diterima judulnya, dimudahkan bimbingannya segala macam, dan next kita akan jelaskan mengenai bagaimana bimbingan proposal, seminar proposal, dan juga di ujian skripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat Anda. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan mari kita sama-sama bangun channel untuk berkembang lebih baik lagi. Saya Amir Hamdan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.